Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 21 Februari 2021, kita mau belajar dari tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Pelajaran bahasa Indonesia mengenai menggali informasi dari teks dengan cara mengelompokkan berdasarkan kata tanya. Selanjutnya, pelajaran SPDP mengenai lagu wajib nasional. Nah, nanti Ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti apa yang Ibu berikan tugas untuk di pembelajaran ini kamu bisa mengerti dan memahami. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian, ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama-sama. Nah, di sini salah seorang anak bertanya pada temannya, apakah masih ingat caranya menemukan informasi penting dari bacaan? Kemudian temannya menjawab bahwa dia masih ingat. Caranya menggali informasi dari bacaan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menggali informasi dari teks atau menggali informasi dari bacaan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata tanya yang telah kamu pelajari. Kata tanyanya yaitu ada apa, berapa, bagaimana, mengapa, siapa, dan kapan. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ada lawannya, yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti apa ya kata baku dan seperti apa kata tidak baku? Sekarang kalian perhatikan contoh kata baku dan contoh kata tidak baku berikut ini. Nah, di hadapan kalian hanya ada beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak lagi contoh kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan di sini, kalian lihat panahnya. Pada kata baku yang pertama yaitu kongres. Nah, kalau tidak bakunya di sini kongresnya G-nya ada 2, sedangkan yang baku yang benar itu G-nya adalah 1. Kemudian praktik. Yang betul itu yang baku itu pakai I, sedangkan yang E itu berarti dia kata yang tidak baku. Kemudian perserikatan. Tidak bakunya perikatan. Kata baku berikutnya adalah bagaimana. Tidak bakunya yaitu gimana. Kata baku berikutnya atlet. Nah, di sini pakai E. Lihat panahnya ya, di sini pakai E, sedangkan yang tidak baku ini pakai I, jadi atlet. Kemudian yang berikutnya ada daftar. Pakai F di sini, daftar. Kalau yang tidak baku ada yang menggunakannya pakai P. Kemudian provinsi. Nah, yang baku itu pakai V, provinsi, sedangkan yang tidak baku ini pakai P. Kemudian rezeki. Nah, yang baku ini pakai Z dan yang tidak baku ini pakai J. Sistem. Lihat di sini sistem pakai E ya. Kata bakunya ini seperti ini. Kalau yang tidak baku ini jadi sistem. Di sini pakai I. Ini tidak baku. Kemudian ada zaman. Zaman itu yang baku adalah menggunakan huruf Z. Dan yang tidak bakunya ini adalah pakai J. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata baku ini digunakan biasanya dalam kalimat-kalimat yang resmi yang benar-benar. Ya. Jadi ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Tanah Airku? Tahukah kalian tentang lagu ini? Ya, pasti di antara kalian sudah sering sekali menyanyikan lagu Tanah Airku.
Nah, lagu Tanah Airku ini merupakan lagu yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia? Wah, bagus sekali. Anak Indonesia tentu harus cinta Indonesia. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air. Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Contoh, jika nada dasarnya Do sama dengan G, itu artinya tinggi nada Do itu sama tinggi dengan nada G. Sekarang, perhatikan contoh lagu nasional dan nada dasarnya. Di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa ya. Yang pertama contohnya adalah tadi, lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan Bes. Kemudian, Mengheningkan Cipta. Mengheningkan Cipta ini adalah lagu yang diciptakan oleh T. Prawit dengan nada dasar Do sama dengan D. Berikutnya adalah Pada Pahlawan. Lagu Pada Pahlawan ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dan Usmar Ismail dengan nada dasar Do sama dengan C. Kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki dengan nada dasar Do sama dengan C. Nah, bagaimana anak ibu dengan penjelasan di dalam video tadi? Mungkin kamu sudah mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Sekarang, tidak perlu lagi ibu banyak memberi penjelasan. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, untuk tugas kamu bahasa Indonesia, ada 2 tugas. Yang pertama, tugas pertama ibu ambil pada halaman 28 bagian bawah. Ayo berlatih. Nah, kamu lihat di situ. Pahamilah teks kedatangan Jepang di Indonesia. Tuliskan informasi penting dan teks narasi tersebut dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kolom berikut. Nah, untuk tugas kamu yaitu kamu membuat pertanyaan dari teks pada halaman 27 sampai 28 yang berjudul Kedatangan Jepang di Indonesia. Setelah kamu membuat pertanyaannya, baru kamu jawab pertanyaan tersebut. Di situ sudah dikasih kata tanyanya apa saja. Kamu lihat dalam tabel tersebut ada 1 sampai 6 kata tanya. Lalu kamu cari apa pertanyaan dan apa jawabannya. Kamu mencarinya dari teks pada halaman 26 sampai 27 yang berjudul Kedatangan Jepang di Indonesia. Itu tugas kamu yang pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk tugas kamu kedua untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu ambil pada halaman 28 bagian bawah sampai 29. Kamu lihat di situ halaman 28 bagian bawah. Ayo menulis. Bacalah kembali teks kedatangan Jepang di Indonesia. Carilah dan temukan kosakata baru dan tidak baku pada teks tersebut. Carilah arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk tugas kamu hanya mencari kosakata baku dan kosakata tidak baku. Lalu artikan apa arti kata kosa tersebut. Kamu hanya mencari dari 1 sampai 5. Nah, untuk mencari kosakatanya ini, kamu bisa mencari pada teks halaman 27 yang berjudul Kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, kamu carilah apa kosakata baru baku dan apa kosakata tidak baku. Tadi pun di video sudah dijelaskan bagaimana itu kosakata baru atau kata baku dan kata tidak baku. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran SBDP, Ibu ambil pada halaman 31 bagian bawah. Nah, kamu lihat halaman 31
ayo lakukan. Menyanyikan lagu wajib nasional dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa merupakan contoh perilaku mencintai bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, tugas kamu yaitu tuliskan perilaku-perilaku lain yang mencerminkan cinta bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan pada kolom berikut. Nah, di dalam video tadi dijelaskan tentang lagu wajib Tanah Airku. Nah, di dalam video tadi sudah dijelaskan dengan menjelaskan lagu wajib Tanah Airku. Dia di dalam video juga dijelaskan apa arti dan makna lagu tersebut. Nah, sekarang di dalam tugas kamu yaitu kamu hanya mencari atau menuliskan perilaku-perilaku lain yang mencerminkan cinta bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan pada kolom berikut, termasuk lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa pada halaman 3 sampai 31. Kamu lihat dulu lagu tersebut, kamu ayati dulu lagu tersebut, atau kamu bisa menyanyikan lagu tersebut, lalu kamu tuliskan apa perilaku yang lain yang mencerminkan cinta bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan di dalam sebuah lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Itu saja tugas kamu untuk SBDP. Ibu harap semuanya anak-anak ibu bisa mengerti dan memahami apa saja yang ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 6 ini pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatanmu. Terima kasih.